Adrian, seorang pemuda dengan penampilan sederhana, kerap direndahkan oleh warga kota kecil tempat ia tinggal. Tanpa diketahui mereka, Adrian sebenarnya adalah pemilik restoran mewah dan pewaris kekayaan besar. Dengan rendah hati, ia menjalani hidup untuk belajar dan membantu sesama. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah like dan subscribe ke channel ini. Semoga diberi kesehatan, keberkahan, dan kelancaran rezeki serta masuk dalam surga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Dan berikan komentar dan pendapat Anda setelah menonton video ini hingga selesai. Di sebuah kota kecil bernama Greendale, terdapat seorang pemuda bernama Adrian yang kehidupannya tampak sangat sederhana. Adrian adalah seorang yatim piatu yang tinggal di rumah peninggalan orang tuanya di pinggiran kota. Rumah itu kecil, dengan tembok yang mulai retak dan cat yang sudah memudar. Namun Adrian selalu bangun pagi, menyapa tetangga dengan senyuman, dan menjalani harinya tanpa banyak bicara. Adrian sering menghabiskan waktu di pasar kota untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Ia dikenal sebagai pemuda yang sopan dan murah senyum, tetapi penampilannya yang sederhana sering kali menjadi bahan pembicaraan. Dengan kaos lusuh dan celana jeans yang sudah pudar warnanya, Adrian tampak seperti orang yang tidak punya apa-apa. Namun, ia tidak pernah mengeluh atau marah ketika mendengar komentar orang-orang di sekitarnya. Di pasar itu, ada seorang pedagang buah bernama Pak Herman yang sering mengolok-olok Adrian di depan pelanggan lainnya. "Lihat tuh Adrian, kalau kamu terus-terusan begini, jangan harap bisa punya masa depan cerah," katanya sambil tertawa. Orang-orang di sekitar ikut tertawa, tapi Adrian hanya tersenyum kecil. "Terima kasih Pak Herman, semoga dagangan Bapak laris hari ini," jawab Adrian dengan tenang. Adrian juga sering berjalan melewati jalan utama kota, di mana banyak toko dan restoran berdiri. Penampilannya yang lusuh membuat beberapa pemilik toko menganggapnya sebagai pemuda yang tidak berguna. Mereka sering mengabaikannya, atau bahkan mengusirnya dari depan toko. Namun Adrian tidak pernah membalas perlakuan buruk itu. Ia hanya melangkah pergi dengan kepala tegak, seolah tidak ada yang mampu mengganggu ketenangannya. Di balik kehidupannya yang sederhana, Adrian menyimpan rahasia besar. Ia adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan besar yang diwariskan oleh orang tuanya. Namun, ia memilih untuk hidup sederhana dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Baginya, pelajaran hidup yang paling berharga tidak bisa ditemukan dalam kemewahan, tetapi dalam bagaimana kita menghadapi tantangan dan memperlakukan orang lain. Sikap Adrian yang tenang dan rendah hati adalah hasil dari didikan orang tuanya. Sebelum meninggal, ayahnya pernah berkata, "Adrian, jangan pernah menilai orang dari penampilan mereka. Harta dan kekuasaan hanya sementara, tetapi kebaikan hati akan diingat selamanya." Kata-kata itu menjadi pegangan hidup Adrian dan memotivasinya untuk terus berbuat baik meskipun sering diremehkan. Setiap pagi, Adrian berjalan menuju pasar kota untuk membeli kebutuhan harian. Dengan kaos polos yang sudah pudar warnanya, celana jeans usang, dan sandal yang mulai rusak, ia tampak berbeda dari kebanyakan orang yang berlalu lalang di pasar. Meski begitu, Adrian selalu berjalan dengan kepala tegak, memberikan senyum kepada siapa saja yang berpapasan dengannya. Setibanya di pasar, suara riuh pedagang dan pelanggan menyambutnya. Beberapa pedagang yang mengenalnya memandang Adrian dengan tatapan sinis. "Si Adrian lagi? Apa dia nggak punya pakaian lain?" tanya seorang wanita pedagang sayur dengan suara cukup keras hingga Adrian mendengarnya. Namun, Adrian hanya tersenyum dan membeli beberapa sayur tanpa banyak bicara. Tatapannya tetap hangat, seolah tidak terpengaruh oleh ejekan tersebut. Ketika Adrian berjalan menuju kios buah, ia kembali menjadi bahan pembicaraan. Pak Herman, pedagang buah yang dikenal suka bergurau, berseru keras, "Hei Adrian, kamu pasti nggak mampu beli buah ini, ya? Ini buat orang kaya, bukan buat kamu." Beberapa orang tertawa mendengar ucapan itu. Sementara Adrian tetap tenang. Ia mengeluarkan uang dari sakunya dan berkata, "Berapa harganya Pak Herman? Saya mau beli 1 kilogram apel." Setelah membayar dan menerima buahnya, Adrian berjalan melewati kerumunan sambil memegang kantong belanjaannya. Di sepanjang jalan, ia terus mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang. "Pemuda itu pasti miskin sekali," bisik seorang pria paruh baya. "Kenapa dia tidak mencoba bekerja keras agar hidupnya lebih baik?" Tambah seorang ibu rumah tangga. Adrian hanya menundukkan kepala sedikit dan terus melangkah. Ia tahu bahwa orang-orang hanya melihat dari luarnya saja, tanpa mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Saat tiba di sudut pasar, Adrian bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menangis karena kehilangan uangnya. Adrian berhenti dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, Nak? Kenapa menangis?"
Anak itu menjelaskan bahwa ia kehilangan uangnya dan tidak bisa membeli makanan. Tanpa berpikir panjang, Adrian menyerahkan sebagian uangnya kepada anak itu. "Gunakan ini untuk membeli makanan. Ya, jangan khawatir," katanya sambil tersenyum. Tindakan Adrian menarik perhatian seorang wanita tua yang menjual gorengan di dekat situ. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu orang yang baik, Nak. Tidak banyak orang yang mau membantu seperti kamu." Adrian mengangguk dan membalas, "Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Setelah itu, ia membeli beberapa gorengan dari wanita tersebut sebagai tanda terima kasih. Ketika Adrian kembali berjalan pulang, ia merasa damai meskipun hari itu penuh dengan hinaan dan cemoohan. Baginya, kebaikan hati adalah kekayaan sejati yang tidak bisa diukur dengan penampilan atau harta benda. Setelah melewati hari-hari yang penuh hinaan, Adrian memutuskan untuk mencoba bekerja di salah satu toko roti kecil di sudut kota. Toko itu terkenal dengan roti segar dan kue lezatnya. Adrian berpikir, dengan bekerja di sana, ia bisa membantu meringankan hidupnya dan sekaligus belajar tentang bisnis makanan, sesuatu yang diam-diam sangat ia minati. Saat masuk ke dalam toko, Adrian disambut oleh aroma manis roti panggang. Pemilik toko, seorang pria gemuk bernama Pak Rudi, sedang berdiri di balik meja kasir. Ketika Adrian mendekatinya, Pak Rudi mengangkat alis. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada curiga. "Saya ingin melamar pekerjaan di sini, Pak. Saya siap bekerja keras dan belajar dengan cepat," jawab Adrian sambil menyerahkan surat lamaran. Pak Rudi membaca surat itu dengan cepat, lalu memandang Adrian dari atas ke bawah. "Penampilanmu seperti ini. Siapa yang mau percaya kamu bisa kerja dengan baik? Pelanggan pasti bakal berpikir toko ini nggak profesional," katanya dengan nada merendahkan. Adrian mencoba menjelaskan bahwa ia bersedia melakukan pekerjaan apapun, termasuk membersihkan toko atau mengantarkan pesanan. Namun, Pak Rudi hanya menggeleng dan berkata, "Maaf, saya nggak bisa menerima kamu. Cari tempat lain saja." Beberapa pelanggan yang mendengar percakapan itu mulai berbisik-bisik. "Kasihan sekali pemuda itu," kata seorang wanita tua. "Tapi ya wajar saja, lihat penampilannya," sahut seorang pria muda sambil tertawa kecil. Adrian hanya tersenyum kecil. "Terima kasih atas waktunya, Pak Rudi. Semoga toko ini semakin sukses," katanya dengan tenang sebelum melangkah keluar dari toko. Di luar toko, Adrian duduk di bangku panjang dekat taman kecil untuk merenung. Ia membuka map lamaran dan membaca ulang suratnya. "Mungkin aku harus mencoba di tempat lain," pikirnya. Adrian tidak merasa marah atau kecewa berlebihan. Baginya, setiap penolakan adalah pelajaran hidup yang berharga. Tak jauh dari situ, seorang wanita muda bernama Lila, yang bekerja sebagai pelayan di restoran mewah, melihat Adrian. Lila adalah satu-satunya orang yang sering memperhatikan Adrian. Ia merasa kagum dengan ketenangan Adrian, meskipun ia sering dihina oleh orang-orang di sekitarnya. "Ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini," pikir Lila dalam hati. Adrian kemudian bangkit dari bangku dan berjalan menuju restoran tempat Lila bekerja. Ia melihat papan pengumuman di depan restoran yang menawarkan lowongan pekerjaan sebagai pelayan. Dengan penuh keyakinan, Adrian memutuskan untuk mencoba keberuntungan di tempat itu. Setelah hari yang panjang di pasar, Adrian memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran mewah di pusat kota. Restoran itu adalah salah satu tempat yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat kelas atas. Penampilannya yang sederhana membuatnya tampak seperti orang yang tidak pantas berada di tempat seperti itu. Saat ia melangkah masuk, pelayan di pintu langsung memandangnya dengan curiga. "Maaf, restoran ini hanya untuk tamu yang memiliki reservasi," kata pelayan itu dengan nada dingin. Adrian mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan reservasi atas namanya. Pelayan itu terdiam sejenak, memeriksa layar ponsel, dan terkejut. "Tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer kami," katanya sambil bergegas masuk. Tidak lama kemudian, seorang pria dengan setelan elegan, yang ternyata manajer restoran, keluar menyambut Adrian dengan penuh hormat. "Tuan Adrian, kami telah menyiapkan meja VIP Anda. Silakan masuk," katanya sambil membungkuk sedikit. Orang-orang yang sedang makan di restoran itu mulai memperhatikan situasi. Mereka terkejut melihat seorang pria berpakaian sederhana diperlakukan seperti tamu istimewa. "Siapa dia sebenarnya?" bisik seorang wanita kepada temannya. "Penampilannya tidak menunjukkan bahwa dia kaya," sahut yang lain. Adrian dipandu oleh manajer menuju meja VIP yang terletak di sudut ruangan dengan pemandangan kota yang indah. Ia duduk dengan tenang, sementara para pelayan dengan cekatan menyajikan makanan dan minuman terbaik untuknya. Salah satu pelanggan yang mengenali Adrian adalah Pak Rudi.
pemilik toko roti yang sebelumnya menolak lamarannya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Bukankah itu Adrian? Bagaimana bisa dia berada di sini?" Gumamnya dengan nada bingung. Adrian, yang menyadari tatapan heran dari Pak Rudi, hanya tersenyum kecil dan mengangguk sopan. Sikap tenangnya semakin membuat orang-orang bertanya-tanya tentang siapa dirinya. Semua orang di restoran terdiam, memperhatikan Adrian dengan seksama. Ia melanjutkan, "Saya belajar bahwa penampilan luar seringkali menipu. Banyak orang menilai seseorang dari apa yang mereka lihat, bukan dari siapa mereka sebenarnya. Tapi saya yakin, nilai sejati seseorang terletak pada hatinya, bukan pada apa yang mereka kenakan." Setelah selesai makan, Adrian berdiri dan berjalan menuju meja tengah restoran. Ia mengambil mikrofon yang diberikan oleh manajer restoran. Dengan suara tenang, ia berkata, "Terima kasih telah menerima saya di sini. Saya ingin berbagi sedikit pelajaran yang saya pelajari hari ini." Adrian kemudian menyampaikan sebuah fakta mengejutkan. "Bagi yang belum tahu, saya adalah pemilik restoran ini. Namun, saya memilih untuk hidup sederhana agar saya bisa memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Terima kasih telah mengajarkan saya untuk tetap rendah hati dan kuat menghadapi penilaian orang lain." Restoran itu langsung dipenuhi oleh bisikan. Orang-orang yang sebelumnya menghina Adrian merasa malu. Beberapa dari mereka, termasuk Pak Rudi, menghampiri Adrian setelah pidatonya untuk meminta maaf. Adrian menerima permintaan maaf mereka dengan tulus. "Kita semua pernah salah menilai orang lain. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu," katanya sambil tersenyum. Malam itu, Adrian tidak hanya meninggalkan kesan mendalam pada semua orang di restoran, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang nilai kehidupan. Setelah Adrian selesai memberi pidato dan menerima permintaan maaf dari beberapa orang yang dulu menghina dan merendahkannya, suasana restoran berubah menjadi penuh rasa hormat. Para tamu yang tadinya memandang rendah Adrian, kini merasa kagum dengan sikap rendah hati dan kebijaksanaannya. Manajer restoran kemudian meminta izin untuk berbicara kepada semua orang. "Tuan Adrian adalah orang yang luar biasa. Tidak hanya beliau pemilik restoran ini, tetapi juga seseorang yang selalu menginspirasi kami dengan nilai-nilainya. Saya harap kita semua bisa belajar darinya," ucap manajer dengan penuh hormat. Adrian kemudian memutuskan untuk berinteraksi langsung dengan beberapa tamu. Ia berjalan dari meja ke meja, berbicara dengan mereka, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan nasihat dengan rendah hati. Ia tidak menunjukkan sikap arogan meskipun statusnya jauh di atas mereka. Di salah satu meja, Adrian berbicara dengan seorang wanita tua yang menjual gorengan di pasar. Wanita itu berkata, "Saya ingat saat Anda membeli gorengan dari saya. Anda begitu baik dan rendah hati. Saya tidak menyangka Anda adalah pemilik restoran ini." Adrian tersenyum dan menjawab, "Ibu adalah inspirasi bagi saya. Meski sederhana, ibu bekerja keras dan tetap ramah kepada siapapun. Itu adalah kekayaan sejati." Tidak lama setelah itu, Pak Rudi, pemilik toko roti yang sebelumnya menolak Adrian, mendekatinya lagi. Dengan nada penuh penyesalan, ia berkata, "Adrian, saya benar-benar minta maaf atas sikap saya sebelumnya. Saya telah belajar banyak dari Anda malam ini." Adrian menepuk bahu Pak Rudi dengan lembut. "Tidak apa-apa, Pak. Saya pun pernah salah dalam menilai orang lain. Yang penting kita semua belajar dari pengalaman," katanya. Pak Rudi kemudian bertanya apakah Adrian bersedia membantunya untuk memperbaiki usahanya yang mulai sepi pelanggan. Tanpa ragu, Adrian berkata, "Tentu, Pak, saya senang bisa membantu." Setelah percakapan itu, Adrian meminta waktu untuk berbicara kepada semua tamu sekali lagi. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah memberi saya kesempatan untuk berbagi. Hidup ini tidak selalu tentang apa yang terlihat di luar. Yang terpenting adalah bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan kasih sayang." Tepuk tangan bergema di seluruh restoran. Beberapa tamu bahkan berdiri sebagai tanda penghormatan atas kata-kata Adrian. Suasana menjadi penuh kehangatan dan rasa syukur. Setelah acara di restoran selesai, Adrian berjalan keluar menuju taman kecil yang berada di dekat restoran. Ia ingin merenung dan menikmati malam yang tenang. Saat duduk di bangku taman, seorang gadis kecil mendekatinya sambil membawa bunga liar. "Ini untukmu, Kak. Terima kasih sudah baik kepada semua orang," katanya. Adrian menerima bunga itu dengan senyum lebar dan berterima kasih kepada gadis kecil tersebut. "Kamu sangat manis. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada orang lain, ya," katanya. Keesokan harinya, cerita tentang Adrian menyebar dengan cepat di seluruh kota. Orang-orang yang dulu menghina dan merendahkannya kini melihatnya sebagai sosok panutan.
Bahkan beberapa pedagang di pasar mulai memperlakukan pelanggan mereka dengan lebih baik, terinspirasi oleh sikap Adrian. Di tengah semua perubahan itu, Adrian tetap hidup sederhana. Ia percaya bahwa kekayaan sejati adalah kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Setiap pagi, ia tetap berjalan ke pasar, menyapa orang-orang dengan senyuman hangat yang sama. Setelah malam yang penuh pelajaran di restoran, Adrian memutuskan untuk lebih aktif berkontribusi bagi masyarakat di kota kecilnya. Ia mulai merancang proyek yang bisa membantu mereka yang membutuhkan, terutama para pedagang kecil dan pemuda seperti dirinya yang pernah dianggap remeh. Dengan kekayaannya, Adrian mendirikan sebuah pabrik pengolahan hasil tani yang tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan, tetapi juga mendukung petani lokal. Hari pertama pembukaan pabrik itu dipenuhi suasana haru dan gembira. Adrian mengundang semua warga kota, termasuk pedagang pasar, pemilik toko, dan bahkan anak-anak kecil, untuk menghadiri peresmian pabrik tersebut. Saat berdiri di atas panggung kecil, ia berkata, "Hari ini adalah awal dari perubahan besar. Saya percaya bahwa kita semua bisa maju bersama jika saling mendukung." Orang-orang memberikan tepuk tangan meriah. Mereka yang pernah meremehkan Adrian merasa malu sekaligus bangga melihat bagaimana ia menggunakan kekayaannya untuk membantu sesama lain. Setelah pabrik itu mulai beroperasi, Adrian memastikan bahwa semua pekerja diperlakukan dengan adil. Ia sering mengunjungi pabrik untuk berbicara langsung dengan para pekerja, mendengarkan saran mereka, dan bahkan ikut membantu dalam beberapa pekerjaan. Seorang pemimpin harus memahami apa yang dialami oleh orang-orang yang bekerja bersamanya, katanya kepada manajer pabrik. Para pekerja merasa dihargai dan bekerja dengan semangat tinggi. Pabrik itu dengan cepat menjadi simbol kemajuan dan kerjasama di kota tersebut. Selain mendirikan pabrik, Adrian juga meluncurkan program pelatihan untuk pemuda-pemuda di kota itu. Ia ingin mereka memiliki keterampilan yang dapat membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik. Program ini mencakup pelatihan teknis, manajemen usaha, hingga pengelolaan keuangan. Banyak pemuda yang awalnya tidak percaya diri merasa termotivasi setelah mengikuti program ini. "Adrian telah memberikan kami harapan baru," kata salah satu peserta dengan penuh semangat. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika Adrian mengundang Pak Herman, pedagang buah yang dulu sering mengejeknya, untuk menjadi salah satu mitra pabrik. Pak Herman, yang kini telah berubah menjadi lebih rendah hati, merasa sangat terharu. "Saya tidak pernah menyangka, Adrian. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan ini," katanya dengan suara bergetar. Adrian hanya tersenyum dan menjawab, "Pak Herman, semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Mari kita maju bersama." Adrian juga tidak melupakan para pedagang kecil di pasar. Ia mendirikan sebuah koperasi yang membantu mereka mendapatkan modal dengan bunga rendah. Hal ini sangat membantu para pedagang yang kesulitan mengembangkan usahanya. "Adrian telah mengubah hidup kami," kata seorang pedagang wanita tua yang dulu pernah ia bantu. Setiap kali Adrian berjalan melewati pasar, kini orang-orang menyambutnya dengan senyum ramah. Tidak ada lagi ejekan atau tatapan merendahkan. Mereka melihat Adrian sebagai pahlawan lokal yang telah mengubah wajah kota mereka. Di malam hari, Adrian sering merenung di rumahnya yang sederhana. Meski memiliki segala kekayaan, ia memilih untuk tetap hidup seperti biasa. Baginya, kebahagiaan sejati adalah melihat orang-orang di sekitarnya hidup lebih baik. "Harta adalah alat, bukan tujuan," pikirnya sambil memandang langit malam. Bagian ini menutup kisah Adrian dengan pesan kuat tentang pentingnya memanfaatkan kekayaan dan pengaruh untuk kebaikan bersama. Kesuksesan Adrian tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari dampak positif yang ia bawa bagi komunitasnya.